Halo teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya dengan Ivan Sebastian. Teman-teman, kali ini kita akan bahas apa aja sih profesi ketika kalian lulus dari jurusan desain komunikasi visual. Oke, langsung aja. Yang pertama, pastinya pengen dong jadi desainer grafis. Jelas, profesi yang pertama ketika lulus desain komunikasi visual itu jadi seorang desainer grafis. Apa aja sih tugasnya? Seorang desainer grafis itu tugasnya membuat desain, merancang suatu desain ya sifatnya untuk publikasi, misalnya flyer, poster, kemudian juga media publikasi seperti kebutuhan sosial media seperti itu ya. Nah, bisa juga untuk company profile, itu juga biasanya bisa dikerjakan oleh seorang desainer grafis. Yang kedua, bisa jadi ilustrator designer. Nah, ilustrator ini pekerjaannya lebih kepada bentuk desain ilustrasi atau gambar, baik manual ataupun digital. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh ilustrator. Kebutuhannya biasanya digunakan oleh media penerbit ya, penerbit biasanya ataupun publishing itu membutuhkan ilustrasi untuk menjelaskan naskah ataupun berita yang disampaikan. Nah, desain ilustrasi ini di gambar-gambarnya dibutuhkan untuk menambah penjelasan akan teks yang diberikan seperti itu. Nah, itu untuk ilustrator. Ilustrator juga biasanya dipakai untuk membuat desain-desain gambar yang kebutuhan visualnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk ilustrasi dalam kegiatan pemasarannya mereka gitu ya. Grafis ya, infografis juga biasanya ilustrator juga bisa kerjakan. Nah, berikutnya yang ketiga, lulusan desain komunikasi visual itu bisa menjadi seorang social media spesialis. Nah, social media spesialis ini juga biasanya harus ngerti juga tuh tentang namanya iklan, branding gitu ya. Karena di desain komunikasi visual kalian juga belajar tentang periklanan. Jadi kalian juga akan belajar gimana caranya jadi social media spesialis. Nah, ini sekarang lagi tren banget gimana cara bikin konten itu yang menarik kayak gimana, engagement itu apa. Nah, itu kalian juga akan pelajari di jurusan desain komunikasi visual. Berikutnya, kalian juga bisa jadi, ini yang tahap lebih keren, tapi biasanya kalau tahap ini kalian tuh paling nggak udah S2, jadi konsultan desain. Nah, konsultan desain ini kalau kalian udah lulus S2, expertise-nya akan lebih bagus banget. Artinya kalian akan memberikan rekomendasi, kalian akan memberikan jasa konsultasi ketika orang mau mendesain sesuatu, baik media visual ataupun desain lainnya. Karena kan bentuk desain itu luas ya, nggak hanya sekedar desain grafis, tapi kalau udah lulus S2 itu bisa lebih luas lagi, misalnya tentang desain secara penataan ruangan gitu ya. Di cafe itu juga nantinya kalian bisa melanjutkan ke desain tata ruang, desain interior misalnya juga bisa, masih dalam satu bidang yang linear. Tapi kalian juga bisa lanjutin juga misalnya ke desainnya itu, misalnya mau lebih tetap ke desain komunikasi visual juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau lulusan S2 lebih bagus, pas untuk menjadi konsultan. Dan yang terakhir, kalian bisa jadi freelancer. Nah, ini yang biasanya duitnya paling gede. Kerjanya tetap ngedesain, tapi kalian bisa kerjain apa aja yang kalian bisa, tergantung skill dan kemampuan kalian. Mau jadi ilustrator, mau jadi graphic designer, mau jadi web designer, mau jadi mau jadi apa lagi ya? Mau jadi misalnya penata grafis gitu ya, art director, itu juga bisa banget. Nah, kalian bisa jadi freelancer ini bisa banyak yang dikerjain, cuma memang waktunya akan banyak banget yang kalian butuhkan untuk mengatur waktu pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Nah, yang keenam, ada juga yang tadi saya disebutin tuh, creative director. Nah, creative director ini biasanya membawahi bidang-bidang yang lain. Ada media planner, ada graphic designer, ada illustrator. Ibaratnya ini posisinya memaintain pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Dia bertanggung jawab atas visual brief yang akan dihasilkan dari timnya. Biasanya creative director ini memiliki pengalaman udah di atas 5 sampai 10 tahun. Karena apa? Dia harus punya pengalaman untuk ngerti tentang pekerjaan ilustrator seperti apa, pekerjaan desain grafis seperti apa, dan juga mungkin social media spesialis, dan juga mungkin bagian media planner ya. Ada juga bagian media planner yang akan merancang iklan itu akan dipublish di mana, waktunya kapan. Nah, bagian-bagian ini juga akan pelajari ketika kalian kuliah desain komunikasi visual. Oke, itu dulu yang saya mau sampaikan. Semoga dengan saya sampaikan apa profesi yang kalian paling suka, kalian mulai dari sekarang walaupun masih kuliah, kalian juga udah mulai milih-milih nih spesifikasinya apa nih yang kalian bisa lebih suka gitu ya. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya, tapi memang ada beberapa kampus yang memang ini spesialisasinya sendiri, jurusan fotografi, tapi didesain
di desain komunikasi visual tuh juga belajar tentang fotografi, tapi memang tidak se-expertise memang orang yang mengambil khusus untuk seperti film ataupun sinematografi ataupun fotografi. Ini biasanya lebih khusus untuk jurusan kuliahnya. Tapi kalian di desain komunikasi visual juga belajar. Ini adalah basic tambahan kalian untuk bisa jadi seorang creative director gitu ya. Oke, sampai di sini dulu channel Baby Podcast. Semoga bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman. Kalau kalian nanti mau kuliah bisa ngambil jurusan DKV, dan juga kalau kalian mau tanya juga seputar jurusan DKV, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nanti minggu depan akan bahas tentang penting gak sih kuliah S2 desain nanti. Tapi ya, oke, see you on the next vlog. Bye bye.